video kali ini kami akan membahas penerapan IT Balance Scorecard atau IT-BSC dalam upaya meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di perguruan tinggi, khususnya studi kasus yang dilakukan di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Teknologi informasi kini merupakan kebutuhan penting dalam proses bisnis institusi pendidikan. Namun demikian, ada sejumlah permasalahan yang sering ditemukan, seperti kurangnya pendekatan sistematis dalam penerapan TI, kurangnya kesadaran pengguna, minimnya dukungan teknis, hingga terbatasnya anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan metode evaluasi yang menyeluruh. Salah satunya adalah IT Balance Scorecard. IT Balance Scorecard adalah sebuah framework manajemen sistem yang dapat mengklarifikasi strategi dari sebuah organisasi dan mengubah strategi tersebut menjadi sebuah KPI yang dapat digunakan sebagai tujuan pada tiap departemen. IT Balance Scorecard memiliki 4 perspektif penting dalam sebuah organisasi. Di antaranya adalah 1. Corporate Contribution. Corporate Contribution adalah perspektif menilai sejauh mana TI berkontribusi terhadap tujuan bisnis atau institusi. Fokusnya pada manfaat strategis seperti efisiensi biaya, dukungan terhadap visi atau misi, serta bagaimana TI membantu meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan. Untuk contoh indikatornya diantaranya adalah efektivitas pengendalian daya TI, keselarasan antara tujuan TI dan tujuan institusi, serta nilai bisnis dari fungsi TI. Yang kedua adalah user orientation, nilai kepuasan dan keterlibatan pengguna, yaitu dosen, staf, mahasiswa terhadap layanan TI. Apakah sistem yang dibuat benar-benar bermanfaat dan mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk contoh indikatornya adalah kualitas produk TI, kepuasan pengguna, kontribusi pengguna dalam pengembangan sistem, dan interaksi pengguna dalam tim TI. Yang ketiga adalah operational excellence, digunakan untuk mengukur efisiensi dan kendala proses operasional TI serta pengembangan sistem pemeliharaan dan penanganan masalah. Untuk contoh indikatornya adalah efektivitas pengembangan aplikasi, kecepatan dan ketepatan perbaikan sistem, serta kualitas layanan helpdesk. Dan yang keempat dan terakhir adalah future orientation, fokus pada kesiapan TI menghadapi tantangan masa depan seperti pengembangan inovasi, pelatihan tetap, investasi dalam riset atau teknologi baru. Untuk contoh indikatornya adalah anggaran pelatihan TI, kompetensi staf TI, investasi R&D TI, dan tingkatan inovasi teknologi. A few moments later. Penjelasan metodologi dan hasil evaluasi. Penelitian ini dilakukan pada Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Universitas ini dipilih karena menjadi salah satu universitas swasta yang terkenal di Yogyakarta. Studi ini dimulai dari analisis institut yang akan dipelajari, yaitu menentukan KPI dari IT infrastruktur mereka, dan identifikasi aspek yang digunakan akan diukur pada tiap sekitan di Balance Scorecard. Data yang digunakan diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan berbagai pihak kampus seperti staf kampus, dosen, dan kepala divisi IT. Hasil tersebut digunakan untuk membangun Balance Scorecard dan hasil dari analisis. Hasil evaluasi menunjukkan skor total sebesar 66%, di mana perspektif corporate contribution mendapat nilai terbaik sebesar 70%. Sedangkan future orientation mendapat nilai terendah, yaitu 59,58%. Untuk corporate contribution, aspek yang sudah baik antara lain adalah kontrol biaya TI melalui sistem CKU dan sistem CKU atau sistem informasi keuangan, serta nilai bisnis yang dihasilkan dari fungsi IT. Masalah pada sistem ini antara lain error pada sistem link navigasi yang menyebabkan user untuk melakukan login kembali, proses input yang sangat susah untuk dilakukan. A few inches later. Sedangkan dari sisi user orientation, sebagian besar pengguna merasa puas dengan produk yang dibuat seperti CKU, SIMKA atau sistem informasi manajemen kepegawaian, dan sistem presentasi sidik jari.
Namun masih ditemukan beberapa keluhan terkait bug pada sistem, yaitu pada sistem SIMKA. Penyebabnya menyebabkan para pengguna, yaitu para pengajar dan dosen, lebih menyukai sistem yang lama. Jadi pada perspektif operational excellence, layanan helpdesk telah cukup efektif dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 97%. Meski demikian, masih dibutuhkan perbaikan dalam pengembangan aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu masalah pada bagian sistem helpdesk adalah maintenance, yang hanya akan dilakukan ketika ada masalah yang dialami oleh pengguna, dan tidak adanya proses improvement secara mandiri oleh divisi IT. Lalu terakhir, pada perspektif future orientation, kelemahan yang ditemukan adalah minimnya anggaran, pelatihan, dan inovasi produk IT, serta kurangnya jumlah staf IT yang memadai. Rekomendasi dan kesimpulan: berdasarkan evaluasi tersebut, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Yang pertama adalah pentingnya untuk melakukan perhitungan manfaat dan keuntungan implementasi TI agar investasi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah diperlukan evaluasi rutin dari sistem CKU untuk mengatasi keluhan pengguna serta penambahan fitur otomatisasi input data. Lalu ketiga, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meyakinkan para pengguna agar beralih ke sistem yang baru dan didukung oleh komitmen pimpinan yang dalam penggunaan sistem tersebut. Lalu terakhir, perlu adanya prioritas dalam penambahan jumlah staf IT serta peningkatan teknologi rutin untuk mendukung pemanfaatan teknologi terbaru. One eternity later. Sebagai kesimpulan, penerapan IT Balance Scorecard di Universitas Atmajaya Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum tata kelola infrastruktur TI sudah berjalan cukup baik dengan skor keseluruhan sebesar 66%. Perspektif corporate contribution menjadi yang tertinggi dengan nilai 70%, menunjukkan bahwa peran TI dalam mendukung tujuan institusi sudah cukup efektif, terutama dalam hal pengelolaan biaya dan kontribusi nilai bisnis. Namun tetap perlu perbaikan pada sistem CKU agar lebih mudah digunakan dan bebas dari bug. Pada user orientation menunjukkan kepuasan pengguna yang baik, namun adanya prevensi terhadap sistem lama menunjukkan pentingnya pendekatan transisi sistem yang lebih empatik. Untuk bagian operational excellence berada pada kisaran 67%, mengindikasikan layanan sudah responsif, khususnya melalui sistem helpdesk. Meski begitu, pendekatan proaktif terhadap pemeliharaan dan pengembangan sistem perlu ditingkatkan. Terakhir, future orientation. Jadi catatan penting dalam nilai terendah yaitu 59,58%. Karena kurangnya staf IT, terbatasnya inovasi, serta minimnya anggaran pelatihan dan R&D. Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat bahwa IT Balance Scorecard bukan hanya sekedar alat ukur, melainkan juga sebagai peta strategi untuk menavigasi pengembangan TI di institut pendidikan. Harapannya metode ini bisa terus digunakan dan dikembangkan oleh universitas lain di Indonesia. Demikian video presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam transformasi.